Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Cahyanan. Saya mahasiswa Universitas Jana Batra, jurusan Teknik Mesin. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang bahan bakar di metode ether DME. Batu bara adalah mineral organik yang dapat terbakar. Bentuk dari sisi tumbuhan berubah yang menghadap dan jenis selanjutnya berubah bentuk akibat proses fisik dan kimia yang berlangsung selama jutaan tahun. Adapun proses mengubah tumbuhan menjadi batu bara disebut dengan pembatubaruan. Faktor tersebut berubah yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan zaman geologi, lokasi tempat tumbuhan dan berkembangnya ditambah dengan lokasi pengendapannya. Geologi yang berlangsung kemudian menyebabkan terbentuknya batu bara. Geologis yang berlangsung kemudian menyebabkan terbentuknya batu bara dengan jenis bermacam-macam. Oleh karena itu, berkarakteristik batu bara berbeda-beda sesuai dengan lahan batu bara dan lapisannya. Kebijakan pemanfaatan bahan bakar secara umum terjadinya peningkatan kebutuhan energi terkait era tingkat kian berkembangnya kegiatan ekonomi dan kian bertambahnya jumlah produk. Peningkatan batubara energi adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari. Pada tahun 1970, konsumsi energi primer di Indonesia hanya sebesar 50 juta. Tinggi puluhan satu tahun kemudian, tepatnya tahun 2001, konsumsi energi primer telah menjadi 715 juta atau mengalami pertumbuhan yang luar biasa, yaitu sebesar 1.330% atau pertumbuhan rata-rata periode 1970 sampai dengan 2001 sebesar 42,9% per tahun. Kebijakan pemberian subsidi BBM ini dimulai sejak tahun anggaran 1977 atau 1978 dengan maksud untuk menjaga kestabilan perekonomian nasional melalui penciptaan stabilitas harga BBM sebagai komoditas yang strategis. Namun perjalanannya subsidi BBM ini ternyata menimbulkan masalah tersendiri. Masyarakat cenderung boros menggunakan BBM dan akan ada indikasi bahwa alokasi subsidi BBM lebih banyak menikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi yang seharusnya tidak perlu mendapatkan subsidi. Satu hal yang mengkhawatirkan adalah bahwa kecenderungan impor BBM kian meningkat. Pada tahun 1992, pemakaian BBM sebagai energi final sebagai 201,577 juta. Sumber daya manusia ternyata kilang dalam negeri hanya mampu memproses sekitar 167,944 juta SDM. Secara keseluruhan konsumsi bahan bersubsidi tahun 2000 mengalami peningkatan. Namun subsidi minyak tanah dalam 2 tahun terakhir masih terasa membedakan karena besarnya volume yang harus disubsidi seiring dengan berbagai krisis dan transisi yang terjadi di dalam mengembangkan energi nasional. Kondisi ini dapat diperberat pula dengan bertambahnya harga minyak dunia pada kisaran 50 sampai 60 US dollar per barel. Karena ini langkah pemerintah untuk melakukan konservasi penggunaan minyak tanah kepada bahan bakar gas dalam bentuk liquid dan performanya energi sekaligus mengurangi tekanan terhadap RAPBN. Dalam program pemerintah berencana mengkonversi penggunaan sekitar 5,27 juta kiloliter pada penggunaan 35
ton LPG hingga tahun 2010. Pemerintah mengesahkan bahwa konversi dikerjakan harus sesuai dalam 4 tahun ini karena program tersebut bisa memberikan efisiensi keuangan masyarakat maupun pemerintah. Dengan adanya program konversi, pemerintah akan menghemat 30 triliun per tahun, sehingga masyarakat juga harus mendukung program itu. Harga pokok minyak tanah saat ini mencapai 6.000 per liter, tetapi dengan cara mendapatkan subsidi dari pemerintah sebesar Rp3.500, maka harga minyak tanah dijual kepada masyarakat Rp2.500 per liter. Pemerintah mensyaratkan LPG dengan membuat tabung-tabung kecil yang dibagikan ke masyarakat. Penggunaan minyak tanah di perkotaan. Program pengalihan minyak tanah ke LPG dilaksanakan berdasarkan Surat Wakil Presiden Republik Indonesia nomor 20 WP/9/2006 tanggal 1 September 2006. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat koordinasi terbatas sampai akhir 2010. Sesuai dengan jadwal hingga akhir 2007, pemerintah mentargetkan penarikan minyak tanah sekitar 131 kiloliter. Tahun 2008 sebanyak 1,12 juta kiloliter minyak tanah diganti dengan LPG. Pemerintah optimis menargetkan pada 2011 masyarakat sepenuhnya akan menggunakan bahan bakar gas. Hambatan kebijakan konversi minyak tanah ke LPG. Konversi LPG berada di jalur yang tepat. Cadangan gas Indonesia relatif lebih besar ketimbang minyak bumi. Meski sebagian juga sudah dikonsentrasikan pada pihak asing, namun yang tidak tepat adalah menjadikan konversi bahan bakar dalam waktu singkat serta memberikan orang miskin di Jawa, Bali hidup tanpa subsidi. Program konversi minyak tanah ke LPG menimbulkan masalah baru, yaitu kelangkaan minyak tanah, distribusi kompor, dan tabung gas yang lambat. Ini akibat perencanaan pemerintah yang kurang matang melalui dari kurangnya sosialisasi, keterlambatan distribusi, dan terlalu cepatnya penarikan minyak tanah. Minyak tanah bersubsidi ditarik dari wilayah konversi, padahal jaringan subsidi gas LPG pengganti belum tersedia optimal. Bagi sebagian besar, target LPG adalah sesuatu yang baru. Sedangkan harga jual LPG kemasan 50 kilo, Pertamina mengurangi diskon dari sebelumnya 15% menjadi 10%, atau dari harga 6.878 per kilo menjadi 7.255 per kilo, hingga harga LPG kemasan 50 kilo per 25 Agustus 2008 akan naik sebesar 343.900 per tabung menjadi 367 per tabung. Pertamina juga akan mengurangi diskon LPG kemasan 50 kilo secara bertahap hingga mencapai harga perekonomiannya. Bahan bakar dimethyl ether (DME). DME ether disingkat DME, memiliki monostruktur kimia yang sederhana, berbentuk gas yang tidak berwarna pada suatu ambien, yaitu zat yang stabil dengan titik didih negatif 25 derajat Celcius. Tabel 10. Tekanan uap DME sekitar 0,6 MPa pada 25 derajat Celcius dengan dapat dicairkan seperti halnya LPG. Vikositas DME 0,12 sampai 0,15 kilo per meter skon, setara dengan vikosis pompa dan batu betana, konsumsi utama LPG, sehingga infrastruktur LPG dapat juga digunakan untuk DME. DME dapat digunakan seperti LPG. DME terbakar dengan nyala biru terang sebuah dengan racun di LPG.
dan jauh di bawah kandungan racun metanol. DME memiliki rasio nilai kalor dengan arisan bahan bakar nomor indeks 52 sampai 54 atau secara dengan garis alam kompor untuk gas alam atau LPG bisa digunakan untuk DME tanpa modifikasi. Efisiensinya hampir sama dengan gas alam 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Upaya pengembangan produksi DME, suatu proses inovatif dalam langsung DME garis setelah dikembangkan oleh Yatro dari DFE. Kita baru mengembangkan dalam reflektor rasa telah memberikan konversi dan selektivitas DME yang tinggi setelah pengujian skala poin 5 ton per hari. Pengembangan teknis lebih lanjut dalam upaya menghasilkan proyek skala domisili 100 ton per hari telah dimulai pada tahun 2002 dengan dukungan pemerintah Jepang. Sebelumnya bernama NKK Sorbonne telah melaksanakan pengembangan teknis mengenai proses sintesis DME langsung dari gas sintesa sejak 1989. Pada tahun 2002 proyek pengembangan 5 tahun menggunakan pabrik skala domisili 100 ton per hari telah dimulai oleh DME Ltd yang dibentuk pada bulan Desember 2020 dengan misi mempromosikan pengembangan teknologi DME. Kesimpulan, DME adalah bahan bakar multi-sure dan dapat diproduksi dari banyak sumber, diantaranya dari gas alam, minyak, fuel oli, batu bara, limbah plastik, limbah kertas, limbah pabrik gula, dan biomasa. Karena gas karbon monoksida hidrogen disebut juga sebagai bahan bakar DME maupun metanol bisa dihasilkan dari reaksi gas metanol dengan uap air, maka bisa dikatakan Indonesia memiliki potensi menjadi produksi DME karena memiliki cadangan gas alam termasuk metana yang sangat besar. DME adalah bahan bakar yang mempunyai karakteristik sama seperti LPG, yaitu berupa gas pada tekanan suhu ambien serta dapat dicairkan dengan memberikan sedikit tekanan DME, dan emisinya hampir sama dengan gas alam. Oleh karena itu DME bisa menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan ekonomis selain LPG. Melalui rute reaksi metanol menggunakan gas hasil mengenal menghasilkan DME cenderung batu bara Indonesia melimpah merupakan suatu potensi yang besar sebagai berikut. DME terbit batu bara untuk kemudian digunakan sebagai bahan bakar gas alternatif untuk masak. Kompor untuk gas alam atau LPG bisa digunakan untuk DME tanpa modifikasi. Dengan terkait penelitian pengembangan didukung dengan dana reguler dan pemerintah, tentu bakal menjadi fondasi yang kokoh dalam mengembangkan bahan bakar alternatif ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.